Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Abdul Rahim di channel Abdul_Rahim. Kali ini saya mau beropini dan ada beberapa isu yang mungkin menjadi perdebatan sih di beberapa influencer, beberapa segala macam lah pokoknya di situ. Yang heboh kemarin sempat, tapi ini sebenarnya perjalanannya cukup lama, yaitu masalah kasusnya Haris Azhar dan Pathia di situ. Kalau nggak salah ya, dia sudah divonis bersalah melakukan pencemaran nama baik dan lain sebagainya di situ ya. Saya tidak berbicara masalah teknis dalam putusannya, tapi saya coba memberikan kepada teman-teman gambaran di sini apakah kebebasan berpendapat, berekspresi, kemudian juga mengeluarkan kritik-kritik terhadap pemerintah sudah mulai mengancam sekarang ini. Kemarin sempat juga saya dengar pembahasan di channelnya Malaka Project, kalau nggak salah Malaka Project kalau nggak salah, yang waktu itu yang membahas masalah ini tuh Mbak Kania sama Coki Pardede. Kedua orang ini menyayangkan sebenarnya masalah putusan persidangan tersebut karena bagi mereka ini membungkam atau membatasi kebebasan berpendapat seseorang dalam menyampaikan pendapat-pendapatnya di ruang publik seperti ini ya, kayak di YouTube dan di sosial media dan lain sebagainya. Dan mereka juga keduanya juga menyayangkan sebenarnya putusan itu, dan menurut saya prediksi mereka bahwa ke depan kebebasan berekspresi, kebebasan berpendapat ini akan terus dipersulit lagi oleh pemerintah. Kemungkinannya bisa menjadi ke arah yang otoriter mungkin, dimana ya kalau misalkan kita menyampaikan kritik dan lain sebagainya itu bakalan langsung hilang. Sebenarnya begini, kalau bagi aku sendiri sih dengan pendapat kedua orang ini sebenarnya kurang nggak setuju. Mungkin saya bisa head to head berbenturan dengan kedua orang ini sebenarnya. Mungkin mereka melihat dari perspektif lain, kayaknya misalkan mencoba dari perspektif ilmu pengetahuan, di mana ya kalau misalkan ruang berpikir kita selalu dibatasi harus begini dan begini, maka tidak akan ada namanya ilmu pengetahuan baru seperti itu. Mesti harus mengikuti kaidah-kaidahnya ya kalau di dalam ilmu agama Islam kayak gitu. Tapi kalau menurut saya kebebasan berekspresi atau menyampaikan suatu pendapat itu juga mesti harus ada kaidah-kaidahnya di situ, dan harus menjaga dampak yang akan ditimbulkan ke depannya. Walaupun sebenarnya dampak atau efek pendapat yang kita sampaikan itu tidak bisa kita tidak bisa prediksi setelahnya, karena kita bukan cenayang juga bukan dukun. Paling tidak kita sudah mempersiapkan apa-apa yang mesti dijawab ketika permasalahan itu muncul, itu ya. Dan saya ketika menonton videonya
Mas Haris Azhar, kemudian di situ apa lagi Mbak Tania kalau nggak salah, itu saya istilahnya nonton yang poin penting-penting aja, bahwa kalau misalkan ini saya memprediksi aja ke depan ini, kalau misalkan Mas Haris Azhar tidak bisa membuktikan apa yang dia ucapkan terhadap tuduhan-tuduhannya kepada Bapak Luhut Binsar Panjaitan kala itu, ini bakalan panjang urusannya. Dan ternyata memang benar. Yang saya sesalkan ini kalau misalkan sekarang ini ya, kalau apa yang saya tidak sepakat kalau dengan teman-teman, terutama yang masalah TikTok, YouTube dan lain sebagainya ini, itu menuduh dulu kayak gitu. Orang itu dituduh apa ya istilahnya, dia dituduh melakukan sesuatu yang dia tidak buat kayak gitu, dengan ekspresi yang menyebalkan, dengan bahasa yang condong merendahkan. Ujung-ujung ketika dia dimintain pertanggungjawaban apa yang dia sampaikan, nggak bisa. Dan malangnya ini terjadi juga kepada jurnalis yang saya banggakan itu ya, di TPN-nya Mas Ganjar pada waktu itu. Saya lupa lagi namanya. Yang mana dia mengatakan bahwasannya ada keberpihakan Polri, TNI Polri kalau nggak salah di ini ya, di masalah pemilu. Yang mana ketika TNI Polri, khususnya Polri, ketika meminta keterangan dan sebagainya, dia tidak bisa menjawab secara real. Ya walaupun itu tertutup ya, siapa-siapa yang terlibat, anggota mana yang tidak, anggota polisi mana yang berpihak kepada salah satu paslon itu ya. Dan kemarin juga di ini ya, bukan yang biasa gusur-gusur itu, nah itu kan juga sudah dipecat kemarin itu langsung dipecat. Dan bagi aku sih masalah pemilu apa segala macam ya urusan kita bersama, kita yang mengawal semua. Jangan sampai kita menuduh salah satu instansi perorangan baru kita bungkus dengan kata-kata ya ini kritik, ini kebebasan berekspresi dan lain sebagainya. Saya nggak suka seperti itu. Bagi saya ya mengkritik, menuduh ya menuduh kayak gitu. Kalau sudah menuduh ya dengan 100% apa yang kita sampaikan ya kita harus berani mempertanggungjawabkannya. Mungkin sampai ke persidangan ya harus berani dengan konsekuensinya. Kalau tidak berani ya nggak usah, mending diam ya. Jadi bagi saya jujur aja, kebebasan berekspresi tetap ada dan mesti harus sesuai dengan kaidah-kaidahnya. Kalau di dalam agama Islam ya kebebasan berekspresi itu tetap ada, tapi dengan batasan-batasan sesuai dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah ya. Mesti harus tahu Al-Quran, hadisnya, kemudian metode-metode istinbatnya seperti itu. Nggak bisa kalau misalkan kita berbicara masalah agama Islam menentukan suatu hukum berdasarkan ya teori konspirasi, filsafat barat dan lain sebagainya. Nauzubillah min dzalik. Itu bagi saya hancur, mengerikan kalau bagi saya itu. Kemudian masalah aturannya, kalau bagi saya jelas ya. Kalau misalkan mengkritik ya saya mengkritik. Contoh misalkan kalau saya mau contohkan itu misalkan seperti ini, mengkritik kepada Bupati Kutai Barat Bapak Epek Kiapan, tolong jalan Samarinda Kutai Barat
Samarinda Merak itu diperbaiki Pak, karena jalan itu sudah lubang-lubang dan menyusahkan kita Pak untuk perjalanan dari Samarinda ke Kutai Barat. Karena dengan jalan yang seburuk itu Pak, kita harus menempuh waktu 12 jam, kalau nggak salah 12 jam. Dimana biasa rata-rata kalau misalkan jalan bagus itu ya bisa dia 7 sampai 8 jam. Nah itu menyusahkan Pak, kalau bisa diperbaiki dan dibikin alternatif lain yang lebih cepat kayak di seberang Merak kayak gitu. Itu namanya kritik. Ya kalau menuduh beda lagi. Bapak misalkan contoh seperti ini. Bapak Gubernur Kalimantan Timur sekarang ini banyak makan duit rakyat nih, korupsinya terlalu banyak. Karena apa? Lihat tuh proyek-proyek apa segala macam, nggak ada yang berhasil. Kemudian gorong-gorong, kemudian ini masih aja banjir kayak gitu kan. Bapak kemana selama ini? Itu makanya Pak, jangan banyak makan duit rakyat, jangan banyak korupsi Pak. Kerja gitu kan. Nah itu sudah menuduh gitu ya. Ya belum tentu kan, misalkan orang yang tidak mampu bekerja, kemudian dia tidak banyak ya proyek-proyeknya, tidak ini, terus dia melakukan korupsi makan duit rakyat, ya belum tentu kayak gitu kan. Tapi kalau sudah ya bahasanya sudah menuduh ya, terus ini ya wallahu a'lam bishawab itu ya. Intinya bagi saya mengkritik, menghina ya, menuduh kayak gitu ya. Ada konsekuensinya kayak gitu. Kalau kita mengkritik ya jangan sampai kita menuduh orang terlebih dahulu. Ya sampaikan aja kritikannya apa yang ada. Misalkan masalah banjir, kita sampaikan di situ kan, kalau bisa gorong-gorongnya diperbaiki Pak kayak gitu kan. Jangan sampai Samarinda ini setiap kali hujan pasti banjir. Kemudian juga kepada Bupati Kutai Barat Pak, minta diperbaiki nih jalannya, karena jalan Samarinda Kutai Barat ini masih buruk Pak. Kadang ya bolong-bolong lah, seperti halnya Lampung. Kemudian ya seperti itu. Intinya bagi saya tetap semangat ya dalam menyampaikan suatu pendapat, beropini. Bagi saya tidak ada yang dikekang, tidak ada yang tidak ada yang ada indikasi tujuan yang nanti ujung-ujungnya ke arah otoriter dan lain sebagainya, nggak ada. Bagi saya ini tergantung cara penyampaian teman-teman, ekspresi teman-teman, kemudian ya bahasa tubuh dan lain sebagainya lah. Itu ya mana ya, kalau saya lihat bukan mengkritik tapi menghina, merendahkan orang di depan publik. Ya itu suatu resiko ya. Apalagi kalau sudah sampai menuduh ya, memfitnah, itu teman-teman harus buktikan di persidangan dan pasti ada konsekuensi dari itu. Kesimpulannya bagi saya pribadi ya sangat mengerikan kalau misalkan di Indonesia ini betul-betul dibebaskan sebebas-bebasnya untuk teman-teman bisa berekspresi, berpendapat. Bisa kacau. Tetap ada batasan-batasan yang harus teman-teman ikuti. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.